aku, karena dia nggak suka sama kalau misalnya aku sering ngaji kayak gitu, dia nggak suka. Dia pasti pergi dulu nih dari rumah ini, nanti kalau aku selesai dia kembali lagi gitu ya. Cuman kalau misalnya rusuh apa gimana gitu tuh enggak ya. Kalau si istri tuh lebih ke dia tuh nggak suka berisik gitu. Jadi kondisi rumah itu dia nggak suka kalau misalnya ada setel musik berisik gitu. Aku nggak tahu ya. Kalian bisa lihat nggak sih itu di belakang ada TV? Tadi TV aku mati. Ini TV-nya nyala. Ini nggak dibuat-buat ya. Aku juga kaget. Sementara remote-nya itu di depan aku. Mungkin dia mau masuk kali ya, mau in frame. Ini baru banget aku mau ceritain tentang keusilannya Sri sama TV, tapi ini TV aku udah nyala sendiri. Ini bonus aja sih berarti dia mau in frame. Dan kita singkirkan dulu si Sri-nya. Dan ini ada makhluk yang kedua di rumahku. Jadi di rumahku tuh ada tiga makhluk sebenarnya. Cuman yang ketiga ini aku kurang lah interaksinya sama dia. Jadi aku nggak punya pengalaman apa-apa nih sama yang ketiga. Jadi kita ngomongin yang kedua dulu. Nah yang kedua ini ada anak kecil cowok, umurannya tuh mungkin sekitar 5 tahun. Jadi tingginya itu mungkin setelinganya anak aku yang pertama gitu. Itu aku tahu banget dia tidak ada bawaan di tanah ini. Jadi dia kayak main aja sih ke rumah aku. Itu pertama kali aku tahu itu kaget karena aku mau masuk ke kamar ini. Terus kebetulan kan kamar anak aku itu kebuka tuh pintunya. Nah, waktu aku buka ini pintu di belakang, aku dari kamar mandi kan. Aku buka, itu di belakang aku tuh kayak ada yang lari gitu, tapi cepet banget gitu, kayak Sonic kayak seret gitu, cepet banget gitu. Cuma aku tahu itu anak kecil gitu, kayak kelihatan gimana sih kayak anak kecil lari gitu, kayak anak-anak aku gitu. Aku tuh sampai kayak yang siwar gitu loh, anak gue bukannya nggak ada ya gitu. Karena di kamar nggak ada anak-anak lagi pada main gitu di luar. Itu siapa gitu. Ya udahlah, aku memang cuek gitu. Ya udah gitu. Terus mungkin ya dia mau main kali gitu kan. Terus akhirnya sampai kayak aku melihat langsung penampakannya gitu anak kecil ini. Itu tuh kayak takut, si anaknya tuh kayak ketakutan, kayak ketangkep basah gitu loh. Di tangga aku tuh yang mau ke bawah itu kan biasanya kalau tangga tuh kan misalnya ke bawah gini, itu kan ada L-nya itu, di sudut L-nya itu dia tuh udah jongkok, posisi jongkok. Jadi aku kasih tahu dulu ya, anak ini tuh kayak anak laki-laki yang aktif banget. Terus kalau misalnya di tangga itu dia nggak jalan yang kalau kita kan jalan biasa gitu ya. Nah kalau dia tuh nggak jalan kalau misalnya di tangga, jadi rolling, badannya itu berputar-putar. Jadi seolah-olah tuh kayak kita kalau misalnya jatuh di tangga gitu loh. Nah itu cara jalannya dia kalau di tangga. Atau ajrut-ajrutan kayak pocong gitu. Jadi jalannya gitu-gitu, loncat-loncat gitu. Nah posisinya pada saat itu aku keluar kamar mau turun ke lantai 1. Posisinya dia lagi rolling, tapi kaget karena aku juga kaget, dia kaget. Jadi sama-sama tertegun gitu, aku ngeliat ke bawah gini. Terus dia langsung dari rolling itu dia langsung jongkok, posisinya jongkok gitu, tangannya tuh begini, aku inget banget. Terus aku bilang, lagi ngapain gitu, komunikasi lah ya sama dia. Maaf gitu. Pokoknya dia kayak ketakutan banget gitu di situ. Terus aku bilang, oke boleh main, tapi hati-hati gitu. Terus jangan usilin anak-anak aku ya, aku cuma titip pesan itu. Nggak apa-apa kalau misalnya mau main. Nah dia tuh langsung rolling lagi ke bawah, terus ya udah nggak ada gitu kemana gitu. Nah itu tuh aku juga nggak nelusurin gitu, ini anak kecil tuh dari mana gitu, lokasinya tempat dia berada itu di mana. Kalau si Sri kan udah otomatis di sini gitu kan, dia tuh dari mana gitu. Dan si Sri juga kalau misalnya lagi ada anak kecil ini juga ya kayak masing-masing gitu kan. Anak ini lumayan usilnya, tapi ya namanya anak-anak ya,
mungkin menurut dia sih nggak usil, nggak apa ya, nggak nggak secara langsung pengen ngusilin yang ada di sini gitu, yang punya rumahnya kayak gitu. Tapi secara dia tuh lagi main gitu, pikir aku ya. Karena beberapa kali mainan anak-anak aku ini di lantai 2 ini kan ada kamar 2, kamar mandi 1, terus yang lorong yang aku bilang di situ banyak lemari-lemari dan meja kerja suami aku. Dan ada satu ruangan yang aku blongin aja gitu ya, itu aku taruh TV di situ, mainan anak-anak, terus biasanya kita gunakan untuk sholat berjamaah gitu, karena kalau misalnya di kamar kan posisinya nggak cukup ya kalau sholat bareng-bareng, itu untuk sholat, untuk main gitu ya, difungsikan aja gitu. Cuman kan memang anak-anak itu nggak setiap hari main gitu ya, jadi memang di situ ada kabinet yang isinya tuh mainan semua gitu, aku simpan di sana gitu. Dan ada satu mainan punya anak aku yang pertama, justru yang cewek, itu tuh yang suka tiba-tiba bunyi mainan itu. Nah, jadi dari sekian banyak banget mainan anak-anak, aku juga bingung kenapa dia tertarik banget sama mainan anak aku yang itu gitu, which is ini mainan anak cewek. Itu tuh kalau misalnya bunda punya anak dan punya mainan yang sama, itu tuh kayak dispenseran kecil gitu, yang kan dia pakai baterai ya. Kalau misalnya ada baterainya itu bunyinya itu seolah seperti air yang mengalir gitu. Nah, itu tuh kalau pernah aku sama anak-anak aku lagi di sini di kamar aku mau tidur siang, terus tiba-tiba kita tuh saling bengong, saling kayak ngedengerin tuh suara apa ya, ada suara apa gitu. Karena posisinya tuh setiap ruangan yang di rumah aku tuh ketika jendela dan pintu ditutup tuh kayak agak kurang terdengar gitu loh. Nah, terus akhirnya aku buka pintu ini, itu jelas banget kedengeran mainan anak aku yang pertama itu bunyi gitu, bunyi sendiri. Ya udahlah, anak-anakku otomatis ketakutan dong, karena mereka juga denger gitu mainannya nyala sendiri gitu. Ya udah, aku nenangin anak-anak, aku bilang itu baterainya konslet, kayaknya baterainya udah mau habis. Mau nggak mau aku bohong gitu, meskipun anak aku yang pertama ya sepertinya tahu kalau misalnya bundanya itu enggak, ini bunda tuh pasti bohong gitu. Mainannya aku kasih tahu ya, mainannya kayak gini. Nih, mainan kayak gini, mainan cewek. Ini tuh dulu ada tutupnya gitu kan, jadi ketika kan dia pakai baterai nih 2. Sejak kejadian itu tuh mainan anak-anak yang berpotensi bunyi aku copotin semua baterainya karena aku takut anak-anak aku keganggu gitu, jadi aku copotin baterainya. Nah, jadi posisinya itu kalau misalnya ada baterainya terus harus di push gitu loh, ini pencetannya nih harus dipencet gitu, baru kan ceritanya airnya mengalir, baru itu bunyi. Kalau misalnya meskipun pakai baterai tapi ininya nggak dipencet, dia nggak akan bunyi, suaranya tuh nggak akan keluar gitu. Ini sih mainan ini suka bunyi gitu. Nah, terus keisengan anak kecil itu selain mainan yang di lantai 2, itu mainan yang di lantai 1. Jadi di lantai 1 itu kan ada partisi. Nah, anak aku yang kedua kan cowok. Mainan mobil-mobil remote-nya itu kita pajang lah ya di partisi itu di lantai bawah. Kita pajang. Terus posisinya pada saat itu kan kalau mobil remote itu akan jalan kalau si remote controlnya dimainin gitu ya. Di situ ada remote-nya, karena kalau kan ada beberapa mobil tuh, mobil remote gitu. Memang sengaja aku taruh di situ. Waktu itu posisinya aku, suami, anak-anak lagi keluar. Di rumah cuma ada Mbak. Nah, Mbak aku tuh tiduran di sofa depan TV. Posisinya which is Mbak aku tiduran gini, nah di sini partisinya gitu, jadi otomatis si mobil-mobilannya itu berjejer lah ya di atas kepala Mbak aku. Mbak aku tuh posisinya lagi entah lagi main handphone atau lagi tidur.
kayaknya sih masih sadar gitu, maksudnya masih main handphone mungkin. Dan tiba-tiba salah satu mobil remote itu terjun payung. Terjun bebas dari jadi partisinya agak tinggi ya tempat mobil-mobil ini. Meloncati mbak aku, jatuh ke lantai depan TV. Itu mbak aku langsung hubungin aku, ngomong, "Mbak di mana? Masih lama nggak sampai rumahnya?" "Kenapa emang?" Aku tanya kayak gitu kan. "Ya ini kok mobil remote bisa gini?" Difotoin sama mbak aku, posisinya mobil remote-nya udah di bawah di lantai kayak gitu. Aku bilang ya udah simpan lagi aja mobil remote-nya, baterainya copotin aja yang di remote control-nya, bilang kayak gitu. Ya nggak tahu ya kalau misalnya di area TV itu kan ada CCTV ya, kalau misalnya kita cek kan sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kayak males gitu ya ngecek-ngecek CCTV itu gitu, karena udah tahu siapa pelakunya, pasti ya ada anak ini yang lagi main gitu, karena kan anak ini tuh nggak di sini setiap hari gitu, dia cuman main aja. Dia ada ipar aku lagi nginep sama anaknya sama suaminya lagi nginep di sini, otomatis kalau nginep kan tidurnya di kamar bawah. Nah ini posisinya aku lupa jamnya pagi, siang, atau malam gitu. Dia ada ipar aku tuh lagi duduk di sofa depan TV. Otomatis si sofa depan TV ini akan bisa melihat tangga yang akan ke lantai 2. Nah terus posisinya ada ipar aku lagi duduk. Dia ngeliat ada anak kecil, lupa deh pakai baju warna biru atau merah, itu rolling di tangga gitu. Dia langsung inget anaknya, karena anaknya itu posisinya pada saat itu memakai baju warna biru atau merah itu. Dia langsung kayak kepikiran, takut anaknya terjadi apa-apa. Waktu itu kan kondisi anaknya tuh masih belum bisa naik tangga gitu, naik turun tangga tuh masih belum bisa. Sementara anak-anak aku tuh kalau main kan karena posisi mainannya di lantai 2, jadi adik ipar aku tuh malah mikirnya, aduh ini apa akan kejadian yang enggak ke anak aku. Dia pikir kayak gitu karena bajunya warnanya sama pada saat itu. Padahal ya nggak terjadi apa-apa gitu ke anaknya adik ipar aku ini tuh cuma adik ipar aku melihat si sosok anak kecil ini gitu. Memang kayak gitu, kalau di tangga itu jalannya tuh dia nggak bisa jalan normal orang jalan kaki itu nggak bisa, tapi anehnya hanya di tangga ya dia rolling. Tapi kalau misalnya maksudnya di selain tangga ya gitu, kayak Sonic yang tadi aku bilang, larinya itu kayak cepet kayak itu, kayak cuma sekelebat gitu. Gongnya itu adalah ketika aku lagi di lantai 1 mau naik ke atas, itu tiba-tiba aku dikagetkan. Itu tuh menjelang jam-jam 5 sore ya, itu aku dikagetkan dengan penampakan makhluk yang gak pernah aku lihat sebelumnya masuk ke rumah aku, perempuan, kayak ibu-ibu gitu. Itu ternyata ibunya si anak kecil ini. Itu karena kenapa aku bisa tahu itu ibunya, karena dia menyebut dirinya itu adalah mama. Nah dia tuh gimana sih, kayak kita ibu nyuruh anaknya pulang gitu tuh, seperti itu. Jadi anaknya itu tuh di tangga lagi posisinya, di tangga aku, terus ditarik tangannya, terus ngomong, karena posisinya aku mau naik ke tangga jadi kayak nge-freeze gitu loh, karena kan meskipun itu makhluk ya, masa iya aku ya udah jalan aja gitu, ada makhluknya di situ kan, aku kayak istilahnya kalau misalnya sesama manusia ntar gue nabrak dong gitu kan, pikir aku gitu kan. Jadi aku menyaksikan itu bener-bener jelas banget, si anak itu ditarik, terus ibunya tuh ngomong sambil kayak nggak peduli sama aku yang ada di situ gitu. Dia sambil ngomong, kan mama udah bilangin berkali-kali kalau main jangan ke rumah ini, nanti kamu dikurung, nanti kamu nggak bisa lagi ketemu sama mama, kamu mau? Itu jelas banget, aku nggak pernah lupa kata-kata si ibu-ibu ini. Dan dia berlalu nggak tahu kemana, tapi keluar gitu dari rumahku. Sejak saat itu sampai detik ini aku nggak pernah lagi ngelihat ada anak kecil itu di
rumah gitu. Udah lama sih, itu tuh tahun berapa ya, 2021 atau 22-an gitu, lupa. Pokoknya masih ada mbak aku posisinya waktu itu sampai saat ini tuh nggak ada juga mainan anak-anak yang bunyi atau yang bergerak ke sana kemarin gitu, nggak ada. Meskipun mainannya itu ada baterainya gitu loh, itu alhamdulillah nggak ada lagi. Dan akhirnya aku mendapat jawaban di manakah anak ini tinggal gitu baru minggu lalu. Jadi minggu lalu itu aku chattingan sama tetangga aku, kebetulan rumah kita itu sederetan gitu. Dia bilang anaknya itu kejang gitu. Karena basicnya aku pikir kejang, yang aku tahu kan karena panas tinggi gitu kan. Aku bilang untuk stok obat yang dimasukin ke dalam itu ya, ke belakang, ke area belakang, itu di stok aja bun, taruh di kulkas, aku bilang gitu. Karena kan sepengetahuan aku kalau anak yang udah pernah step, udah pernah kejang, itu tuh pasti kalau misalnya dia demamnya pun gak tinggi, bisa terulang gitu. Terus dia bilang, bun, anak aku itu gak ada panas, gak ada apa, lagi main sama kakaknya, lagi mainan gitu sama kakaknya. Posisinya tuh anaknya tuh umurnya tuh kurang dari 2 tahun ya, itu tiba-tiba kejang badannya gitu, langsung dibawa ke rumah sakit, ke IGD gitu. Terus sama dokter dokternya pun bingung kenapa posisinya badannya itu nggak demam sama sekali tapi kejang. Jadi anaknya tuh tadinya mau diobservasi, tapi karena orang tuanya merasa anaknya udah ceria lagi, setelah itu akhirnya dibawa pulang gitu. Nah terus dibawa pulang, karena orang tuanya juga bingung, ini kok anak yang tadinya lagi main tiba-tiba kejang gitu ya. Pokoknya intinya orang tuanya ini mungkin punya kenalan orang yang sama-sama seperti aku gitu ya, bisa indigo lah, bisa dikatakan seperti itu. Bawa orang lah ke rumahnya, lalu dicek. Jadi tetangga aku ini tuh punya 2 rumah. 2 rumah itu belum dijadikan satu sih, cuman dia punya 2 rumah yang berdampingan gitu. Rumahnya ada 2 berdampingan gini tapi belum dijebol sama sekali gitu. Nah rumah dia yang awal itu kan yang lama gitu. Nah rumah yang barunya inilah yang menurut temannya ini bermasalah gitu. Nah jadi rumah yang keduanya ini juga nggak full ditempatin. Itu tuh paling cuman kayak dulu tuh setahu aku buat ngaji anak-anak kayak gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya sekarang masih ada yang ngaji atau enggak gitu di situ. Nah jadi menurut temennya itu adalah si anak ini tuh kejang karena kena energi negatif dari makhluk halus di rumah dia yang tidak ditempati itu. Nah terus aku kaget banget, ternyata menurut penglihatan temannya itu sosoknya itu adalah anak kecil laki-laki usia 5 tahunan gitu, yang ternyata katanya sih makamnya itu ada di kamar mandi lantai 1, dan makam kedua orang tuanya, ayah bundanya itu ada di carport teras. Jadi terasnya itu dia di rumah barunya itu ada bikin kolam gitu ya, kolam ikan kecil. Nah kuburan ibu bapaknya itu di situ menurut tetangga aku nih cerita. Tapi ibu bapaknya itu diamnya di dalam rumah itu di lantai 2 gitu. Sementara aku kagetnya adalah aku pernah melihat si orang tuanya anak kecil ini gitu. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang melihat seperti itu,
Ya bisa jadi anak kecil yang cowok itu kalau ke rumahku kan cuma main. Nah, menetapnya itu ternyata di sana. Masih sederetan sih rumahnya sama rumah aku gitu, nggak jauh gitu. Nah, jadi terjawab teka-teki si anak kecil cowok itu. Memang nggak tahu kenapa ibunya tuh takut banget kalau anaknya main di sini gitu ya. Nggak, entah apa yang dilihat ibunya itu ya di rumah aku gitu. Pokoknya dia hanya bilangnya itu, kalau kamu masih mau tetap ketemu sama mama, jangan main ke rumah aku gitu maksudnya. Dan yang ketiga itu tuh ada di lantai 3 karena rumahku kan 3 lantai. Di lantai 3 itu difungsikan untuk nyuci sih, nyuci jemur. Cuman memang aku space-nya itu aku gedein ya, kayak setengah dari rumah aku lah itu di lantai 3 gitu. Itu ada tinggi besar, hitam, apa ya, seperti raksasa gitu. Tapi aku kurang sih komunikasinya sama dia. Aku cuma sekali aja sih pernah didatengin. Jadi maksudnya dia sampai turun ke lantai 2 ke depan kamar aku ini, pengen ketemu sama aku menyampaikan sesuatu. Hanya itu aja. Selebihnya aku kalau misalnya lagi nyuci, lagi jemur, pokoknya kalau ke lantai 3 kan aku hanya cuci jemur dan ngangkatin jemuran ya. Itu sih nggak pernah ada interaksi yang gimana-gimana gitu ya. Paling juga cuma sering terdengar suara jalan kaki, terus benda jatuh, tapi nggak pernah ada yang jatuh kalau pagi-pagi aku ke atas gitu kan. Paling hanya itu aja sih, cuma ya menurut aku itu masih biasa banget sih. Cuma mungkin yang pernah diliatin itu katanya ya, menurut cerita mbak aku adalah tetangga aku sebelah rumah persis. Dulu tuh kan punya pembantu. Nah, kamar pembantunya itu, jadi kalau dari kamar pembantu tetangga aku ini, itu tuh kelihatan jelas area cuci aku. Karena di lantai 3 aku itu area cucinya itu setengah bangunan adalah full kaca gitu. Jadi dia bisa ngelihat, si mbaknya ini suka ngelihat ada tinggi hitam gitu mengarah ke bawah gitu loh, kayak lagi ngeliat gitu ke kamarnya si pembantunya ini. Itu sih cuma itu aja. Kalau yang dia sampai turun ketemu sama aku, nyampein ke aku itu nggak biasanya sih. Itu baru 1 kali itu dia nemuin aku. Itu tuh terkait waktu itu ada tamu ke rumah aku, ternyata membawa sesuatu yang nggak baik lah gitu, untuk mencoba memasukkan sesuatu yang nggak baik ke dalam rumah aku. Jadi si makhluk ini tuh ngasih tahu aku gitu. Jadi menurut aku ya positif aja sih, meskipun memang penampakannya nyeremin gitu ya, tinggi besar, terus suaranya menggema lantang gitu. Cuma selama positif gitu ya, kan kalau ngasih tahu ke kita selaku yang punya rumah, kalau misalnya ada yang nggak bener, tamu membawa apa yang nggak bener gitu kan, berarti kan sayang ya sama yang punya rumah ibaratnya gitu. Jadi aku nggak berusaha ngusir semuanya, termasuk si Sri, meskipun jahil apa kayak gimana, aku juga nggak pernah ngusir, karena Sri dari awal ketemu sama aku dia hanya minta jangan diusir, karena aku memang di sini gitu tempat tinggalnya. Biasalah ya kalau seperti itu kan, merasa dirinya tuh lebih lama tinggalnya dibandingkan kita yang ibaratnya sebenarnya yang punya rumah gitu kan. Tapi ya aku biasanya punya perjanjian aja sih sama mereka, selama mereka nggak jahil, nggak yang gimana-gimana, ya it's okay berdampingan sama aku gitu, karena aku memang udah terbiasa berdampingan dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan dulu pada saat aku kecil, aku nggak bisa ngebedain yang mana manusia, terus yang mana memang mereka gitu. Aku nggak bisa bedain gitu. Jadi kalau misalnya di suatu tempat, padahal itu cuma ada aku sendiri, tapi aku ngelihatnya rame, ya aku kira itu manusia gitu. Waktu aku kecil tuh sampai sebegitunya gitu, aku berdampingan sama mereka. Tapi basically aku tuh penakut loh. Jadi suatu waktu kalau misalnya penakutnya
rasa takutnya tuh lagi tinggi, aku nggak berani keluar kamar untuk ke kamar mandi tuh nggak berani gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya dengan mereka-mereka ini ya, kayak misalnya penampakannya berupa kayak tuyul, kuntilanak gitu ya, pocong, genderuwo, terus apa ya, yang seperti itu. Menurut aku masih inilah, masih kecil gitu lah ya. Tapi kalau misalnya aku sudah melihat yang di atas itu gitu ya, jin-jin yang dari kerajaan yang seperti itu, itulah yang menguras energi aku, benar-benar capek banget gitu. Makanya kalau misalnya yang seperti itu ya udah masih oke gitu, udah tahap yang oke gitu. Oke, yang terakhir, jadi ada salah satu tukang, bukan tukang aku sih, tetangga aku nih yang anaknya diganggu makhluk yang anak cowok itu tuh dulu sebelum dia beli rumah yang kedua itu, ada tukangnya dia ini yang menceritakan gitu. Mungkin ya dia orang sekitar sini ya, jadi tahu ya zaman dulunya di sini itu seperti apa sebelum dibangun rumah gitu ya. Menceritakan, jadi dulu itu katanya ada satu pohon besar banget, terus ada rawa gitu. Nggak tahu di sebelah mana kalau misalnya posisinya udah jadi rumah kayak gini. Tapi kata tukangnya, tapi kayaknya rasa-rasanya di deretan ibu katanya, which is rumahku kan, di deretan dia. Nah itu tuh setelah akhirnya aku waktu itu pernah cerita sama tetangga aku ini, dia tuh akhirnya ingat kata tukangnya itu yang tentang terkait pohon besar, terus ada rawa gitu. Jadi sudah kayak dibenarkan lah dengan saksi yang mungkin dari kecil udah tinggal di sekitar sini gitu. Memang di sini tuh di area klaster aku, ketika ada acara besar ya, kayak misalnya 17-an, terus acara apa, itu tuh pasti ada aja gitu. Tahun baru gitu ya misalnya. Itu tuh ada aja gitu loh insidennya gitu. Aku ngalamin sendiri sih beberapa insiden itu gitu. Cuman ya balik lagi sih, dimanapun tempatnya menurut aku pasti ada. Kita itu berdampingan, tinggal bagaimana kitanya gitu ya. Gak selamanya juga mereka yang salah, tapi juga kadang manusianya juga kan yang jumawa, terus manusianya yang ya karena memang manusia tidak bisa melihat mereka ya, jadi ya kadang sembrono gitu ya. Jadi menurut aku sih mau dimanapun rumahnya, kita punya rumah gitu, mau pasti kan ada yang ngomong rumahnya di ngajiin dong biar nggak ada setannya, biar nggak diganggu-ganggu gini. Ya menurut aku kalau misalnya masalah sholat, ngaji itu kan kayak personal ya, kayak nggak perlu ibaratnya gue tuh setiap hari tuh ngaji gitu tuh kayak nggak perlu gitu ya. Cuman memang aku menyadari kok aku hidup berdampingan dengan mereka gitu aja sih. Jadi simpelnya seperti itu, nggak perlu takut atau gimana kecuali memang sudah sangat mengganggu, sudah udah fatal lah ya, menyerang atau segala macam, itu baru mungkin dibutuhkan tindakan khusus. Jadi di klaster aku itu aku seringnya menutup sixth sense aku, karena aku menyadari betul selama aku tinggal di sini yang namanya makhluk seperti itu tuh banyak sekali di sekitar sini. Pernah waktu itu aku main sepeda tapi malam ya posisinya, kan ada beberapa penerangan. Jadi penerangannya itu kan kalau sekarang tuh udah banyak pakai lampu yang warna putih ya. Kalau dulu tuh kan pakai lampu jalannya itu yang warnanya orange, yang kayak temaram gitu deh. Lewat kan, adalah aku ngelewatin jalan di dalam klaster ini. Itu tuh bisa-bisa yang aku di stop sepedanya karena dia pengen cerita sama aku. Jadi mereka tuh tertarik sama
aku tuh kalau misalnya aku buka gitu, posisinya terbuka, dia tuh pada nyamperin gitu, pengen cerita. Akhirnya aku main sepedanya cuma 1 putaran gitu, pulang, terus langsung aku tutup ya, karena aku nggak mau apa ya, nguras energi aku dengan cerita-cerita mereka. Aku tuh gini gitu, kayaknya capek banget gitu kan. Tapi banyak banget sih, cuma ya selama nggak ganggu aja sih gitu. Dan satu cerita lagi yang paling baru, ini sekitar baru 2 mingguan yang lalu. Itu aku pulang kampung ke kampung suami, terus di rumah itu cuma ada adik ipar aku karena dia tinggal di rumah aku sekarang. Nah terus adik ipar aku ini baru pulang kerja tuh malam, dia lagi di kamar mandi bawah. Nah terus adik ipar aku itu ketakutan, ini posisinya sekitar jam 1-an lebih ya, karena dia ngehubungin suami aku itu jam segituan gitu. Dia takut karena katanya pas dia di kamar mandi, jadi kamar mandi bawah aku itu kan kayak di bawahnya tangga gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang jalan itu kan udah otomatis kedengeran ke kamar mandi bawah. Dia posisinya lagi di kamar mandi bawah, tapi dia ngedenger kayak langkah kaki yang turun gitu, turun ke lantai 1. Nah, dia tuh udah mulai ketakutan di situ gitu. Makin ketakutan lagi ketika dia ngedenger, jadi ini kamar mandi dan ini tuh kamar gitu. Jadi pintunya kan otomatis deket ya, kamar bawah dan kamar mandi gitu. Dia ngedenger pintu kamarnya dia yang di bawah itu kebuka, kayak bunyi kebuka krek gitu. Dan dia buru-buru kamar mandi, dia lihat kamarnya kebuka gitu, padahal posisinya katanya kata dia pas dia masuk kamar mandi itu si kamar itu pintunya belum dibuka gitu, masih tertutup. Nah terus suami aku akhirnya bilang kan, ya udah baca-baca aja gini karena dia ketakutan dan mungkin gak nyaman tidurnya, akhirnya dia nginep di rumah temennya gitu, nggak berani tidur sendirian di rumah. Dan iseng kali ya suami aku ngeliat record CCTV, dan iya itu terlihat di kamar bawah itu pintunya kebuka gitu pelan. Jadi memang kayak gitu sih usilnya itu ketika aku lagi nggak ada gitu ya, lagi keluar kota gitu, siapa yang di rumah ya itu diusilin. Nah untuk apa ya, pembuktian kali ya, kalau misalnya memang aku hanya sendiri di kamar, karena tadi kan ada insiden TV nyala sendiri ya, posisinya kan TV aku mati ya awalnya seperti ini, terus ada insiden TV aku nyala sendiri. Aku mau kasih tahu di depan aku tuh meja rias langsung sebetulnya, tunggu sebentar. Nah posisinya ini tuh meja rias, ini tuh cermin ya, jadi si apa tuh namanya remote-nya itu di sini nih, di bawah ya. Mana sih nih, tuh remote-nya dari tadi di sini, makanya kenapa tiba-tiba TV-nya nyala aku juga nggak tahu gitu. Jadi ya mungkin dia tahu ya jadwal aku mau bikin konten ini, jadi dia masuk in frame gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Buat kalian subscriber aku, mungkin dia mau in frame sekali-kali ya, udah 2 kali sih sebenarnya sama dia yang mainan TV di bawah waktu aku itu ya beresin belanja bulanan, cuma aku mute lagunya, jadi mungkin dia mau kasih tahu ke aku. Dan ke in frame-nya itu karena ada apa ya, TV-nya ini masuk tadi kan di video aku gitu. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nungguin ini lama banget pastinya ya. Aku baru post sekarang, mudah-mudahan buat kalian semua yang udah berbesar hati untuk luangin waktu nonton video-video aku, bukan hanya misteri tapi video-video lainnya. Aku berterima kasih banyak banget buat dukungan kalian untuk akun ini. Mudah-mudahan akunnya berkembang dengan baik,
terus juga mudah-mudahan bermanfaat karena balik lagi aku membuat akun ini tuh sebenarnya pengen punya tujuan gitu, ibaratnya ambil yang positifnya dari semua yang aku post di sini, yang aku upload di sini untuk kalian semua, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa terus subscribe buat kalian semua juga yang rajin nonton tapi belum subscribe. Karena kan subscribe itu gratis ya. Dan kalau kalian mau share cerita-cerita misteri aku ini, bisa kalian klik tombol share-nya, dan juga kalian bisa komen apapun sama aku, insya Allah akan aku bales gitu ya. Aku masih punya utang satu lagi, mudah-mudahan masih ada waktu. Sehat-sehat juga buat semuanya. Oke, assalamualaikum, bye. Lagi bikin status tiba-tiba dia nyala lagi. Aku nggak pernah ya pakai timer gitu di remote-nya tuh. Dia mau nonton apa sih, YouTube apa Netflix gitu? Aku mau olahraga soalnya. Please lah. Si Sri itu tuh biasanya nggak pernah masuk kamar aku. Ini ngapain coba masuk. Nah, mau nonton apa Sri? Aku mau pergi soalnya. Udah, kamu turun aja dulu, udah di dapur aja, nggak usah masuk sini.